Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Sang Tak Terkalahkan part 8. Cerita sebelumnya diperlihatkan Kang Seon yang menyusup ke gubuk tua sungai racun yang mengalir untuk mencari tahu keberadaan racun surgawi. Di sana dia menemukan jurnal Tangsuk dan suatu kebenaran telah terungkap. Sementara itu pertarungan sengit mulai terjadi di depan altar dengan para murid menghadapi penjaga altar. Namun dilihat dari manapun pertarungan itu didominasi telak oleh para murid hingga membuat para suku pedalaman tak berdaya. Hanya saja jumlah suku pedalaman yang awalnya tampak sedikit kini terus bertambah dan sedang mengeroyok Namgon Hall yang merupakan cucu dari salah satu top 10 master puncak teratas. Walau dia terlihat mendominasi, tapi salah satu dari musuhnya mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menyerang titik butanya. Namun teriakan suku pedalaman di belakangnya membuat perhatiannya tertuju. Siapa sangka Jang Sam telah menolongnya sambil meminta Namgon Hall agar tetap waspada dengan memperhatikan belakangnya. Jang Sam menyombongkan dirinya dengan meminta Namgon Hall tidak perlu mengucapkan terima kasih karena mereka sudah seharusnya saling membantu, tapi ucapan itu malah membuatnya lengah dan Namgon Hall berusaha memperingatkannya terkait serangan di belakangnya. Di saat yang sama Soyup datang tepat waktu menebas senjata orang itu. Kemudian dia memberinya pelajaran karena berani menyerang secara pengecut. Lalu Soyup yang tampak panik menegaskan jika situasinya benar-benar sudah berubah dengan di luar rencana. Hal ini terbukti dengan bala bantuan musuh yang terus berdatangan tanpa henti. Mereka juga bukanlah lawan yang mudah karena suku pedalaman ini ternyata dibekali fisik serta bela diri yang cukup bagus. Jika terus dibiarkan maka mereka semua bisa saja terkepung oleh musuh, sehingga situasinya makin sulit dan berbahaya. Namun Jang Sam meminta rekannya untuk tidak khawatir karena unit ini memiliki Yogun sang biksu dari Shaolin. Yogun memiliki tubuh fisik yang kuat dan sangat terlatih, sehingga tak ada alasan untuk mundur dari misi yang diberikan. Yang benar saja Yogun mampu mengalahkan para prajurit suku pedalaman ini meskipun dirinya sudah terkepung. Teknik yang digunakannya sangat hebat dengan mampu menghempaskan musuh yang banyak. Di antara mereka ada yang mati secara langsung akibat benturan dan mengalami patah tulang. Tapi jumlah musuh yang banyak tidak memberikan waktu kepada Yogun untuk istirahat. Walau sejauh ini dia mendominasi, tapi Yogun tetaplah merasa kesulitan menghadapi mereka semua. Jika tetap seperti ini, maka mengamankan relik suci mungkin saja mustahil. Relik yang mereka semua perebutkan terletak pada puncak altar dengan patung yang berisi sebuah cahaya biru. Namun siapa sangka cahaya itu berasal dari susunan patung kecil di dalam mulut patung besar. Sementara itu di sebuah gubuk seorang prajurit merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Dengan pendengarannya yang terlatih dia yakin adanya penyusup di tempat ini. Dia pun segera bergegas dan menemukan rekannya yang tergeletak depan pintu. Lalu dia memasuki gubuk itu untuk memastikan apa yang terjadi. Meski tak melihat adanya musuh, tapi dia segera berteriak untuk memberitahu rekannya adanya penyusup. Siapa sangka Kang Seon telah meninggalkan tempat itu setelah melakukan penyusupan sempurna tanpa menimbulkan suara, sehingga prajurit yang menjaga gubuk itu tak dapat merasakan kehadiran di dalam gubuk jika tak melihatnya secara langsung seperti penjaga pintu yang dilumpuhkannya. Alasan Kang Seon yang bergerak cepat bukanlah tanpa alasan dengan dirinya yang mengkhawatirkan Taeyong. Dia tak menyangka pemimpin suku ini benar-benar sangat ahli dan memperkuat energi dalam Taeyong mungkin saja takkan berguna. Dengan kecepatan tinggi miliknya Kang Seon sebentar lagi akan bergabung dalam pertempuran. Di sisi lain Sarok mulai muak akan jarum yang menusuk tubuhnya. Maka dari itu dia akan mengeraskan semua bagian ototnya hingga jarum itu meninggalkan tubuhnya.
Jarum-jarum yang dilepaskan itu bahkan terbang dengan sangat cepat diiringi daya hancur yang mampu menembus tubuh manusia biasa. Taeyong dapat merasakan jika hal ini akan berbahaya dan mampu menghabisi para pasukannya. Maka dari itu dia harus melakukan sesuatu untuk menghalau lesatan jarum yang sangat mematikan itu. Energi yang dikeluarkan Taeyong berhasil menghempaskan jarum-jarum itu dengan cukup baik. Namun tetap saja beberapa jarum mampu menembus kekuatannya dan mengenai pasukannya. Jika Taeyong tidak menahannya, maka jarum itu sudah pasti langsung menghabisi pasukannya, tapi sekarang sebuah penawar racun diperlukan. Taeyong pun memerintahkan anak buahnya untuk segera mengonsumsi penawar racun yang telah mereka bawa sebelumnya. Lalu Sarok memberitahu jika klan Tang memberikannya sesuatu yang mereka namakan racun surgawi, tapi kenyataannya hanyalah campur dari beragam racun. Racun surgawi tidaklah dibuat dengan cara mudah seperti itu dengan beberapa campuran racun mematikan. Ucapan itu membuat Taeyong kesal karena Sarok seakan mengetahui cara membuat racun surgawi. Semua orang mengetahui jika metode membuat racun surgawi hanya diketahui oleh Tang Suk, dan kalau Sarok menghabisinya maka metode itu juga akan lenyap dari dunia murim untuk selamanya. Ucapan itu membuat Sarok tertawa karena dia akan menunjukkan sebuah hal yang menarik. Dia pun membuka mahkota di kepalanya yang menunjukkan identitasnya sebagai ketua agung dari hutan ini. Seketika Taeyong tercengang akan sesuatu yang dilihatnya. Dalam waktu singkat sebuah ledakan terjadi hingga menutupi beberapa area yang cukup luas. Ledakan itu menghasilkan asap racun yang menyebar dengan cepat. Racun itu melewati hutan dan membunuh semua tumbuhan yang terkena dampaknya. Taeyong telah menguatkan energi internalnya untuk menghalau racun, tapi tetap saja dampaknya sangat fatal. Dia pun berusaha mengonsumsi penawar racun yang diberikan oleh klan Tang jika situasinya telah di luar kendali. Sementara itu Sarok hanya memperhatikannya sambil tersenyum. Dia yakin jika racunnya takkan pernah gagal menghabisi targetnya. Taeyong pun tumbang dengan keadaan yang sangat menyedihkan sambil bertanya-tanya apakah racun menakutkan ini adalah racun surgawi. Lalu Sarok memungut penawar itu dan mengatakan jika pil ini pun dibuat oleh Tang Suk. Meskipun memakannya maka Taeyong pun takkan selamat karena Sarok juga mengetahui cara menetralkan penawar di tangannya. Dalam kondisi yang sangat parah Taeyong menanyakan apakah sosok di depannya adalah Tang Suk itu sendiri. Sarok pun membenarkannya karena dia dulunya dipanggil dengan nama tersebut. Kenyataan itu membuat Taeyong tertawa dan menganggap kekalahannya ini bukanlah sesuatu yang tidak wajar karena lawannya benar-benar seorang master puncak teratas. Tapi dia tak menyangka perbedaan seseorang yang telah mencapai tahap harmoni benar-benar sangat berbeda. Meskipun dirinya telah menghabiskan hidupnya untuk menjadi kuat, tapi inilah batasan yang tak pernah bisa dilampauinya. Dalam sebuah pertarungan sosok lemah akan selalu dimangsa dan hal itulah yang sebentar lagi menimpa Taeyong. Meski harus mati dia tetaplah menunjukkan kehormatannya dengan tidak memalingkan pandangannya dari kematian. Sarok pun melancarkan tangan racun maha dahsyat miliknya. Serangan itu menimbulkan sebuah ledakan energi yang sangat hebat bahkan merusak area sekitar. Kekuatannya ini selalu menghancurkan apapun meski jumlah musuh sangat banyak. Tapi sekarang dia menyaksikan sesuatu yang belum dilihatnya. Bagaimana tidak seseorang menerima dampak serangannya secara langsung dengan menjadikan tubuhnya tameng secara langsung bahkan tak mampu mengoyak dagingnya. Lalu Kang Seon tertawa sambil memuji masternya yang telah berjuang keras menghadapi lawan yang di luar kemampuannya. Kedatangan Kang Seon membuat Sarok terdiam untuk sesaat disebabkan rasa bingung yang dialaminya pasca seseorang mampu menahan racunnya. Dia bahkan belum sempat berkutik saat Kang Seon melarikan diri dengan membawa Taeyong saking terkejutnya.
Kini Kang Seon pun berada di bawah sebuah pohon besar bersama masternya. Lalu dia memulai pertolongan pertama dengan mengunci beberapa titik di tubuh Taeyong guna memperlambat efek racun. Meskipun hal ini adalah sebuah pertolongan, tapi Taeyong merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian Kang Seon memberitahu jika dia telah menahan penyebaran racun dan sekarang Taeyong takkan bisa bergerak untuk beberapa waktu. Tak hanya itu, Kang Seon menduga jika racun yang digunakan oleh Sarok bukanlah racun surgawi meskipun racun ini sangat kuat. Taeyong mulai paham dan perkataan itu menunjukkan jika Kang Seon telah mengamankan racun surgawi, tapi kenyataannya Kang Seon tidaklah menemukannya. Jika tak ada di gubuk, maka Taeyong yakin racun tersebut berada di puncak altar dan Kang Seon seharusnya mendapatkannya. Hanya saja Kang Seon tidak ingin melakukannya karena terlambat sedikit saja maka Taeyong pasti telah mati. Meskipun tertolong, tapi Taeyong tak menyangka jika Kang Seon yang selalu bersikap dingin dan acuh memiliki sifat seperti ini dengan kembali menolongnya. Lalu Kang Seon menatap tajam sambil memperingatkan jika dia tak menuruti perintah siapapun dan dia akan berbuat semaunya meskipun seluruh dunia menantangnya. Dia masih membutuhkan orang seperti Taeyong, jadi dia takkan membiarkannya mati, ditambah racun surgawi itu tak mungkin berada di puncak altar. Kang Seon berpendapat jika tubuh seseorang yang telah mencapai puncak merupakan benteng terbaik dan Sarok pasti menyimpannya di tubuhnya sendiri. Kemudian Kang Seon mengangkat tubuh Taeyong yang sedang sekarat. Hal ini tentu saja membuat Taeyong bertanya-tanya akan apa yang ingin dilakukan muridnya. Siapa sangka Kang Seon menempatkannya di pohon untuk memperlambat penyebaran racun sekaligus menjadi tempat yang cocok untuk Taeyong bersantai. Walau perlakuan ini tampak konyol, tapi Taeyong akan memakluminya, tapi dia ingin memberitahu sesuatu. Di mana ketua agung suku pedalaman itu adalah Tang Suk sendiri. Seketika Kang Seon tersenyum karena dia sudah mengetahuinya dan hal ini dianggapnya justru lebih baik. Dia tak hanya menghadapi sosok yang dianggap kuat, tapi akan mengalahkan orang yang menduduki salah satu tahta puncak tertinggi dunia ini. Siapa sangka Sarok telah tiba di sana dan dia mempertanyakan apakah bocah di hadapannya adalah sosok yang memberikan ancaman saat pertarungan sebelumnya melawan Taeyong. Sambil tertawa Kang Seon meminta maaf karena sudah menunjukkan intimidasinya padahal mereka belum pernah bertemu. Akhirnya Taeyong mengerti alasan Sarok membiarkannya hidup disebabkan kehadiran muridnya. Dikarenakan semuanya sudah jelas, maka Sarok akan menunjukkan akibat telah mempermainkan dirinya. Kang Seon yang melihat tindakan itu segera menatap karena menyadari sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Kemudian tangan Sarok mulai mengeluarkan racun sangat pekat yang dapat merenggut kehidupan dalam waktu singkat. Sarok menegaskan jika tak menerima tantangan pertamanya disebabkan harus mempersiapkan sesuatu untuk memaksimalkan kemampuan menghadapi lawan tangguh yang ternyata hanyalah seorang bocah. Tapi dia juga tidak meremehkan Kang Seon karena sejauh ini dia adalah sosok yang memberinya intimidasi sekuat itu. Walau lawannya telah mengeluarkan kemampuannya, tapi Kang Seon tetap tak bergeming tanpa menunjukkan persiapan bertarungnya. Di sela itu Sarok telah menyerang ke arahnya dengan kecepatan maksimalnya. Namun serangan itu tidaklah biasa dengan cengkeraman hitam Sarok yang diselimuti energi jahat dari racun yang sangat mematikan. Jika cengkeraman itu mengenai Kang Seon maka dirinya pasti akan dalam bahaya. Sarok yang muak akan bocah di hadapannya yang masih bersantai sangat marah dan kali ini dia pasti akan menghabisinya. Tetapi Kang Seon masih saja berhasil menghindarinya, bahkan dia tampak mempelajari serangan yang datang ke arahnya. Lalu Sarok memintanya tidak melarikan diri dengan bertarung layaknya seorang pria sejati. Hanya saja Kang Seon masih ingin menari karena menang dalam waktu singkat akan sangat membosankan baginya. Sebelum dirinya serius, dia ingin mengetahui kenapa Tang Suk mengkhianati klan Tang padahal dia adalah yang terbaik di sana.
Tak hanya berkhianat tapi dia juga memalsukan kematiannya sehingga membenci klan Tang dengan hidup sebagai nama yang baru. Walau Kang Seon hanya menghindar, tapi dia tetaplah tidak menurunkan kewaspadaannya karena satu serangan yang mengenainya akan menimbulkan kerusakan yang cukup fatal. Setelah amukan serangan bertubi-tubi yang diberikan oleh Sarok, kini mereka berdua saling menjaga jarak. Kemudian Sarok menegaskan jika Tang Suk dari klan Tang sudah mati dan hal itulah yang akan menjadi kepercayaan seluruh dunia. Sejak awal dia tidak berniat hidup di bawah nama klan Tang yang sangat memuakkan itu. Namun Kang Seon meminta Tang Suk tidak berpura-pura karena sebenarnya dia hanya ingin membalas dendam. Kang Seon mengetahui jika Tang Suk ingin meratakan klan Tang demi seseorang. Ucapan itu membuat Tang Suk sangat terkejut. Namun hal itu juga memicu amarahnya karena seorang bocah sudah terlalu banyak tahu. Maka dari itu dia tak punya alasan untuk membiarkan bocah di hadapannya untuk hidup. Hanya saja Kang Seon menghindari tinjunya yang mampu menghancurkan apapun seperti batang pohon raksasa yang terkena dampak tinjunya. Setelah itu Tang Suk mencoba melakukan sesuatu dengan teknik lainnya. Siapa sangka dia mengibaskan tangannya hingga membentuk sebuah aliran energi yang sangat cepat melewati pepohonan. Dalam waktu singkat pepohonan itu hancur akibat tebasan energi tersebut dengan dampak yang luas. Sejauh ini Kang Seon masih mengamati dan dapat melihat jika lawannya sudah sangat marah. Teknik yang ditunjukkan oleh Tang Suk seakan memperlihatkan dirinya yang bertangan banyak. Bayangan tangan yang seolah nyata itu bergerak dengan sangat cepat untuk mengelabuhi penglihatan musuhnya. Lalu Kang Seon memutuskan untuk mulai menyerang dengan tinju miliknya. Mereka berdua pun melesat maju untuk saling bertukar serangan. Siapa sangka tangan beracun Tang Suk berhasil menjangkau Kang Seon tapi hanya mengenai pakaiannya. Berbanding terbalik dengan Sarok yang harus menerima pukulan Kang Seon secara langsung tepat pada wajahnya. Di saat yang sama sebuah ingatan tentang masa lalu kembali terbuka. Di mana Tang Suk terlihat ingin menangkap seekor katak. Katak yang memiliki warna indah ini telah menarik perhatiannya. Namun dia gagal melakukannya hingga katak itu melompat ke dalam air. Dia tampak kesal karena permainan ini seharusnya bisa diselesaikan oleh anak-anak tapi dia bahkan tak bisa melakukannya. Jika dia menggunakan bela dirinya, maka katak itu pasti tertangkap dan sekaligus mati oleh racunnya. Maka dari itu Tang Suk ingin merasakan kehidupan normal, tapi hal itu ternyata lebih sulit dari dugaannya. Di sela itu seorang gadis dari suku asli hutan ini menyapanya karena baru melihat orang luar untuk pertama kalinya. Tapi gadis ini cukup yakin jika orang di depannya pasti berasal dari klan Tang. Gadis cantik yang sangat ramah itu menarik perhatian Tang Suk dan inilah asal mula perubahannya.